Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa, kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku sekali lagi lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Amin. Haleluya. Minggu yang baik bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah belajar bersama-sama dalam beberapa kali hari Minggu yang sudah kita lewati sebelum hari ini. Bapak Ibu, kita pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana Yesus menjadi seorang yang kuat. Dia tidak pernah mendemonstrasikan kehebatannya, kuasanya yang begitu ajaib tanpa batas. Tetapi ia selalu menunjukkan kekuatan itu justru dalam hal sanggup menaklukkan dirinya melalui bagaimana ia menang atas kebencian. Bagaimana ia menang atas dendam. Bagaimana ia menang atas orang yang mengkhianati dia. Bagaimana ia menang atas orang yang menyangkal dia sampai 3 kali. Bagaimana ia menang terhadap orang-orang yang menyalibkan dia di atas kayu salib. Beda dengan kita. Kita selalu pamer akan kehebatan kita. Justru di situ kelemahan kita. Yesus, saudaraku, dia tidak pernah mau menunjukkan hebatnya dia. Bukan dia tidak bisa buat batu jadi roti. Bukan dia tidak bisa, saudaraku, membuang diri dari hubungan bait Allah. Dan malaikatnya akan menatang dia. Bukan dia tidak sanggup akan melakukan hal itu.
Bukan dia tidak bisa bilang sama setan, setan kau bilang bahwa itu dunia milikmu, itu bukan milikmu. Tapi dia tidak pernah lakukan itu. Itulah hebatnya kekuatan yang dimiliki Yesus. Yang tidak dimiliki iblis dan yang tidak dimiliki oleh manusia. Kita sudah belajar bersama-sama apa dan di mana letak kekuatan Yesus itu, yang sekaligus akan menjadi kekuatan kita. Letak kekuatannya adalah ada pada takut akan Tuhan. Kita sudah belajar, mari kita baca dulu Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Silakan. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3 demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Perhatikan itu saudara. Dia memiliki roh takut akan Tuhan. Lanjut. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Bahkan kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Kalau tidak salah di Yohanes pasal 4 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, apa yang dimiliki oleh Yesus dalam dirinya sangat jauh berbeda dengan hidup kita. Itu makanya ia perlu datang ke dalam dunia ini untuk memberi contoh bagi kita. Bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Sebab menaklukkan diri sendiri ini yang paling tidak gampang, saudara. Menaklukkan keinginan kita, kemauan kita yang terus akan minta dipuaskan secara manusia daging ini. Dikecewakan, bagaimana supaya kita bisa menaklukkan diri? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di situ letak kehebatan, kekuatan Yesus Kristus. Bukan dia tidak bisa pamer kekuatan. Bukan dia tidak bisa tunjukkan kehebatannya. Dia Tuhan. Bagaimana mungkin di atas langit ini saudaraku tergantung bintang-bintang, bulan dan matahari tidak jatuh menimpa bumi ini. Dia yang buat. Tapi dia tidak pernah pamer kekuatan, kehebatan dan kuasanya. Mungkin kita berkata ini kan manusia daging Pak. Itu makanya ia datang dalam tubuh daging. Supaya ia bisa tunjukkan kepada kita bahwa manusia daging itu sebenarnya yang harus ditundukkan pada kehendak daripada Bapa. Itu makanya ia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu kesukaannya, itu kegemarannya. Sebab di sini dikatakan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dalam terjemahan lama, bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Ciri-ciri takut akan Tuhan itu yang pertama adalah membenci kejahatan. Membenci dosa. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Tuhan benci kesombongan. Tuhan benci kecongkakan. Tuhan benci tingkah laku yang jahat. Tuhan benci mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut yang penuh dengan kebohongan. Tuhan benci akan hal itu. Takut
akan Tuhan yang kedua adalah ciri-cirinya. Ini yang kedua yang kita akan mau belajar dan lanjutkan hari ini. Ciri-ciri yang kedua takut akan Tuhan adalah mau beribadah. Mau melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Berulang-ulang saya mengatakan Bapak Ibu, bahwa panggilan terbesar kita menuju tanah Kanaan bukan susu dan madu, tapi panggilan untuk beribadah. Tetapi manusia ingin sorga. Manusia ingin susu dan madu di tanah Kanaan. Tapi mereka tidak pernah melakukan panggilannya untuk dapat keluar dari Mesir, tempat rumah perbudakan, menuju susu dan madu. Mereka tidak pernah melakukan panggilan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri takut akan Tuhan yang kedua adalah mau beribadah kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan, mau mengabdi kepada Tuhan, mau menaklukkan dirinya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dia tahu berat, tapi dia tidak bisa berontak. Dia tahu bahwa yang memungkinkan dia bisa keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, hanya kalau ada korban nyawa, korban darah. Kalau tidak ada itu, dia selamanya akan tinggal di Mesir jadi budak. Itulah makanya ada domba Paskah Bapak Ibu. Domba Paskah itu nyawanya dia beri, darahnya dicurahkan untuk membasuh rumah-rumah orang Israel. Supaya ketika roh maut lewat, maka rumah itu akan dilewati. Sehingga anak sulung Mesir yang tidak punya tanda darah, mereka semua mengalami tangis. Seluruh Mesir, mulai dari istana sampai rakyat jelata, mulai dari manusia sampai binatang, semua berduka. Tapi rumah-rumah orang Israel yang ada tanda perjanjian darah itu dilewati oleh roh maut. Kenapa? Karena maut yang akan dialami oleh upah dosa sudah ada yang menggantikannya. Itulah nyawa domba. Itulah darah domba yang dicurahkan. Sehingga orang Israel tidak akan tetap tinggal lagi dalam perbudakan. Mereka keluar karena upah dosa mereka, upah kesalahan mereka, upah pelanggaran mereka, upah kejahatan mereka adalah maut dan sudah ditanggung oleh domba. Domba itu mau jadi maut. Domba itu mau mencurahkan darahnya untuk menjadi perjanjian kekal, agar orang Israel rumah-rumahnya tidak dimasuki oleh roh maut. Orang Israel keluar. Mereka hanya memandang tentang tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Mereka lupa mentaati perintah-perintah Tuhan. Mereka lupa mentaati hukum-hukum Tuhan. Mereka lupa bahwa panggilan mereka untuk menuju susu dan madu adalah beribadah kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi selama di padang gurun. Mereka berontak. Daging mereka tidak mau dibentuk. Daging mereka tidak mau dikalahkan. Daging mereka terus bersungut-sungut melawan Tuhan Bapak Ibu. Itulah makanya Tuhan buat mereka berputar-putar tidak sampai kepada susu dan madu. Tuhan buat mereka berputar-putar hanya seputar di situ saja. Mereka berputar-putar. Karena itu padang gurun. Mereka tidak pernah tempuh jalan itu. Mereka tidak tahu kalau jalan yang tadi sudah mereka lewati. Padang gurun itu mereka berputar-putar di situ. Mananya susu dan madu yang dijanjikan Tuhan itu
susu dan madu akan jauh daripadamu ketika engkau menjauhkan ibadah daripada Tuhan. Susu dan madu akan jauh daripadamu ketika hatimu jauh dari ibadah. Dan saya mau katakan, jangan bangga dengan melawan Tuhan dan berkata, susu dan madu itu Pak, ku nikmati, kau berkat kan Pak? Berkat kan Pak? Iya, berkat engkau bisa nikmati. Setan pun bisa kasih berkat. Ingat apa kata iblis kepada Yesus. Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Berarti kalau engkau hanya mendapatkan berkat jasmani, engkau sedang menerima berkat setan untuk engkau sujud menyembah dia. Engkau akan jadi bagian dari antikris. Karena mamonlah yang ditawarkan antikris. Karena berkat-berkat jasmanilah yang akan ditawarkan antikris. Karena antikris akan menjadi penguasa dunia ini. Penguasa ekonomi dunia. Kalau itu saja kebanggaanmu, tapi engkau tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Hanya sampai mendapatkan berkat saja. Secara jasmani. Setan bisa kasih berkat. Jangankan kepada saudara dan saya, kepada setan, kepada Yesus pun ia tawarkan. Aku mau kasih kamu berkat. Seluruh dunia, seisi dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi kau harus sujud menyembah aku. Berarti orang yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, tapi diberkati adalah orang yang sebenarnya sedang menyembah setan. Tanpa dia sadar. Serius Bapak Ibu. Jangan hanya suka dengarkan khotbah yang enak-enak. Dengarkan khotbah yang menegur hidupmu. Hidupmu akan menjadi suci. Hidupmu akan menjadi kudus. Dan jauh daripadamu untuk tinggal saat Yesus datang kali kedua. Bapak dan Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Zaman akhir ini Tuhan tuntut kepada kita berlari secepat mungkin. Jangan jalan santai. Berlari secepat mungkin. Berlomba dengan waktu. Karena waktu Tuhan begitu cepat akan datang menimpa dunia ini. Berlomba dengan setan yang terus bekerja lembur. Kita harus berlari lebih cepat. Berlomba dengan dosa yang terus mengejar. Menjadi jerat bagi manusia. Supaya upah dosa itu adalah maut. Supaya manusia mengalami maut dan tidak beroleh hidup. Kita harus, saudaraku, berlomba. Berlomba dengan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan akan segera datang. Saudara harus lebih cepat seiringan dengan waktu Tuhan. Jangan waktu Tuhan sudah tiba, saudara belum tiba. Saudara belum siap berlari. Saudara harus berlari mulai dari sekarang. Kita harus berlomba dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, kita harus berlomba dengan kejaran setan, saudara. Ia mengejar orang-orang percaya. Ia tahu waktunya sudah singkat ini. Dan ia ingin menjerat sebanyak-banyaknya. Supaya banyak orang teman dia di dalam lautan neraka nanti. Di mana ada api dan belerang. Kita harus berlomba. Kita harus berlari. Berlari sekencang mungkin. Supaya kita bisa mengalahkan kecepatan setan dalam menjangkau banyak di antara kita. Di dalam menjerat banyak di antara kita. Supaya kita bisa menang atas kekuatan setan yang bekerja lembur. Saudara, tapi kalau kita bermain-main, saya mau katakan, saudaraku, saya mau katakan, saudara akan ingat nanti, saya pernah melayani Tuhan, tapi kok saya tinggal. Saya pernah sungguh-sungguh bertuhan, tapi kenapa saya tinggal?
saudara akan menyesal suatu hari. Saya mau katakan waktu ini Bapak Ibu sudah sangat singkat. Nggak ada waktunya main-main. Segera cap antikristus akan dikenakan padamu. Segera cap antikristus akan dikenakan pada manusia. Segera cap antikristus akan dikenakan pada manusia. Apakah saudara lolos atau tidak, ditentukan sikap hatimu. Adakah takut akan Tuhan atau tidak? Takut akan Tuhan yang kedua, mau beribadah, mau melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia sampai garis finish. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita setia ikut Dia sampai pada akhirnya. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berjuang. Hari-hari ini saudaraku, hari-hari pertarungan bagi kita, kalah atau menang. Hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari berjaga-jaga bagi kita. Lawan segala kelemahan daging, lawan ketidakberdayaan daging, lawan segala tipu daya daging yang menginginkan kita, ya, ayo tenang, tenang, nikmati saja, nikmati saja. Lawan itu semua. Lawan. Ini waktunya Bapak Ibu. Kita harus bangun dari tidur panjang kita. Supaya kita jangan ketinggalan. Pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Mungkin pelayan bisa bantu saya ya. Air minum mungkin. Kalau atau mungkin aqua botol diambil aja dari sebelah ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Ayat 14. Ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Terus? Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, kita melihat Bapak Ibu bahwa ciri-ciri takut akan Tuhan yang kedua adalah takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Sekali lagi Pak dibacakan dulu. Ayat 14. Perhatikan baik-baik ya. Oleh sebab itu ya, takutlah akan Tuhan ya, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu gimana? Saudara harus terlepas dari berbagai berhala-berhala nenek moyang. Kalau kita masih terikat dengan berhala nenek moyang, tapi saudara ada di gereja, saudara melakukan aktivitas keagamaan saudara, saya katakan menurut firman Tuhan, saudara belum beribadah. Belum beribadah. Sebab dikatakan di sini takutlah akan Tuhan. Dengarkan baik, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut beribadah, orang yang takut akan Tuhan harus ditandai beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau dia beribadah kepada Tuhan, apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Memang itu sudah menandakan takut akan Tuhan, tapi sudah enggak dia lepas berhala yang diwarisi dari nenek moyang. Jangan lihat orang lain. Kalau saudara lihat orang lain, saudara tidak akan pernah bisa ikut Tuhan. Kalau saudara lihat orang lain, saudara tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Sebab saudara lihat orang lain dan saudara jadikan orang lain patokanmu.
Saudara akan jadikan orang lain menjadi pedoman teladan hidupmu. Tapi saya mau katakan, lihat Tuhan, lihat perintahnya. Saudara, begitu banyak orang sekarang hari-hari ini. Mereka beribadah, halahi, boido, 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 boido. Jangan jadikan orang lain patokan. Jadikan Tuhan patokan hidupmu. Jadikan firman patokan hidupmu. Maka kita akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pikir orang semua yang beribadah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa saudara pikir mereka sudah meninggalkan berhala mereka? Yang mereka warisi dari nenek moyang mereka? Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara melihat kepada orang dalam mengikut Tuhan, maka saudara akan mengikuti orang itu kemana dia pergi. Kalau dia ke neraka, saudara akan ikuti dia ke neraka. Kalau dia melawan Tuhan, saudara akan ikuti dia melawan Tuhan. Tapi kalau saudara melihat kepada Tuhan, saudara ikuti Tuhan, saudara melihat kepada firman yang adalah kebenaran, maka saudara akan dibawanya kepada kemerdekaan yang sempurna dalam hidup ini. Saudara, Tuhan akan datang, saudara akan terangkat bersama-sama dengan Yesus, menyongsong Yesus di awan-awan permai. Katakan amin, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara harus tinggalkan berhala nenek moyang. Saudara harus terlepas dari berhala nenek moyang. Haleluya. Lepaskan diri dari sana. Haleluya. Tinggalkan itu. Saya tidak tahu apa yang ada di rumahmu. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah tempat tidurmu, di atas lemarimu. Apapun isinya yang berkaitan dengan berhala, jangan bawa di rumahmu. Haleluya. Ini pengudusan Bapak Ibu, bagaimana saudara bisa terangkat? Kalau saudara tidak mau dikuduskan, kalau saudara tidak mau disucikan hidupnya. Ini kebenaran firman saudaraku. Saya tidak tambah-tambahkan, orang yang beribadah itu harus terlepas dari berhala. Jangan bangga jadi orang Kristen tapi engkau menghina Tuhan. Jangan bangga jadi orang Kristen tapi engkau terus melanggar firman. Apa penyebab kekalahan orang Ai? Apa penyebab kekalahan mereka? Mereka baru saja mengalahkan kota Yeriko loh. Tanpa lelah-lelah. Hanya mereka kelilingi tembok Yeriko, saudaraku. Dengan nyanyian saja tembok Yeriko runtuh. Lalu mereka masuk merampas semua apa yang ada di Yeriko. Lalu ketika mereka mengintai kota Ai, mereka balik dari sana, mereka lapor. Tuanku, gak usah susah-susahkan rakyat ini. Kota Ai itu kecil. Yeriko aja besar kita bisa kalahkan. Ai itu kecil. Saudara, mereka bergerak. Akhirnya dengan jumlah yang sangat kecil. Mereka pergi untuk berperang. Merebut kota Ai. Tapi saudara tahu, mereka dipermalukan oleh kota yang sangat kecil itu. Yosua merobek jubahnya, dia menangis. Tuhan, apa yang sedang engkau lakukan ini? Apakah tidak ada nanti pertanyaan dari orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan? Ternyata Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka itu pembohong. Ternyata mereka itu sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan, ada apa ini? Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua, bangunlah. Ada di antara rakyat itu yang berubah setia. Berubah setia. Tadinya hanya ikut Tuhan, tadinya hanya beribadah kepada Tuhan. Tadinya namanya Kristen,
Tapi ternyata mereka berubah setia. Mereka tidak lagi mentaati hukum dan perintah-perintah Tuhan. Walaupun kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mentaati perintah Tuhan, jauhkan berhala dari hidup kita. Jauhkan berhala dari hidup nikah rumah tangga kita. Jauhkan berhala dari rumah kita. Jauhkan berhala dari ibadah kita. Kalau saudara tidak mau menjauhkan ibadah, berhala-berhala itu namanya saudaraku belum takut akan Tuhan sekalipun tetap beribadah. Belum takut akan Tuhan. Nah itu makanya saya mau katakan kepada kita. Takut akan Tuhan itu beribadah. Takut akan Tuhan itu mau melayani Tuhan. Takut akan Tuhan itu tulus. Takut akan Tuhan itu saudaraku ikhlas. Takut akan Tuhan itu setia. Takut akan Tuhan itu beribadah disertai dengan tindakan perbuatan meninggalkan berhala. Haleluya. Haleluya. Coba tanya kiri kananmu dulu. Ngerti yang disampaikan itu, bilang sama dia. Aina ya tuh sih. Coba tanya sama dia. Sudah kau buang berhalamu? Isi hidup Haleluya. Mimpinya masuk surga. Tapi berhalanya belum dilepaskan. Ya. Ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Misalnya dia datang kepada sesamanya, teman-temannya. Ih, Mardi biar udah bah. Terjadi pengangkatan. Doa udah bah di pengangkatan nih. Itu kan. Kan pengangkatan rohani deh kan. Ido rohani. Betul nih. Terjadi. Tapi berhalanya gak dibuang-buang. Berhalanya masih di situ. Makin teguhlah dia. Berarti. Dan pola doa HPI tinggalon berhala ya. Boy itu terjadi pengangkatan. Hati-hati itu firman Tuhan atau mimpi dari mana? Bandingkan dulu dengan firman. Ada mimpi yang ditipu setan. Dan jangan mau ditipu setan. Lo aman atau amin ini? Haleluya. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Boy doa pengangkatan doawin terangkat doa baina. Ya. Nampi tetap doa ayakan apa lubi-lubi udah asingina. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ikuti firman Tuhan. Pedoman kita bukan orang lain. Gimana ibadahnya boydo, bukan itu. Firman Tuhan pedoman kita. Haleluya. Boydo tuh surga manako-nako. Huh? Kan namang pokoknya dangi bereng wow kan ulaon mananga. Ya kan? Boydo tuh surga songoni. Donganmu dagi bereng kamu. Tapi Tuhan lihat gak? Kita mau berkenan sama Tuhan atau mau berkenan sama manusia? Haleluya. Anggo songonon. Mulai mondok-mondok aus mau songonon namang paditara. Songona orang semangat dona. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tipu daya iblis ini adalah dia menipu kita dengan cara, saudara, kan pernah saya beritahukan kepada kita kan. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Iblis rapat, saudara.
Apa yang harus kita lakukan supaya manusia ini jangan sampai selamat, jangan sampai percaya sama Yesus? Usul kata yang satu, iblis Sion kan? Kita bilang sama mereka, sama manusia itu, kita tipu mereka bahwa Yesus itu tidak benar-benar disalib. Jadi sehingga kalau mereka tidak percaya nanti Yesus benar-benar disalib, ya otomatis mereka tidak akan mengalami penebusan Yesus. Lalu datang lagi iblis yang lain, ngomong, usul tuanku, Tuan atau Lucifer kan? Begini kita bilang, bahwa Alkitab itu karangan manusia deh. Holan tudos deh di koluton. Dang tohoi nai bain-bain manusia deh. Datang iblis. Pendapatmu yang pertama tadi bagus juga itu. Pendapat yang kedua ini bagus lagi. Dang toho Alkitabi. Holan tudos deh. Dang toho ini itu kan tukang ijol madi. Perumpamaan dalam hidup manusia. Lalu datang si tuyul yang paling kecil. Dia bilang, Tuanku bukan begitu menurut saya. Kalau menurut saya, kita bilang sama mereka, Yesus itu benar disalib. Kita bilang sama mereka, Alkitab itu benar-benar ditulis oleh manusia, tapi oleh pengurapan dan tuntunan pewahyuan Roh Kudus. Kita kasih tahu sama mereka. Cuma kita bilang sama mereka, bertobat tapi jangan sekarang. Sogotma. Oh, kata Lucifer ini memang tuyul kau kecil tapi cerdas. Ayo sebarkan. Ayo kelilingi dunia. Sampaikan kepada manusia. Alkitab itu benar. Yesus itu benar disalib. Dia mencurahkan darah penebusan dosa. Tapi bilang sama mereka, jangan sungguh-sungguh bertobat adigan. Bertobat adigan do. Sogot ma. Saat ma sogot nai, ama musai dokon. Sogot ma. Saat sogot nai musai, ama musai dokon. Sogot ma. Saat ma musai sogot nai, ama musai dokon. Sogot ma. Saat turna roje sogot ma. Dan itu yang berhasil Bapak Ibu. Mau sungguh-sungguh melakukan firman sogot ma. Unang pola sonari menikmati majo. Tokin naik namaon nina. Sogot ma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan pertobatan tapi hanya dengan kata besoklah, engkau sedang melakukan perintah si tuyul. Haleluya. Sedang melakukan siapa? Perintah siapa? Sedang melakukan perintah si tuyul. Ya, mulai hari ini berontaklah sama si tuyul itu. Tuyul kecil ya kau kupijak kau. Macam-macam kau bilang aku bertobat besok sekarang. Haleluya. Haleluya yang kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertobat sekarang. Bukan besok. Puji Tuhan, haleluya. Coba dulu. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur.
Amin. Semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempatku mengarah. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, hanya Kau ku cinta. Saudaraku, kita temukan dalam kata-kata nyanyian ini, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saya teringat, saudaraku, apa kata Tuhan kepada bangsa Israel? Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya telinga, yang tidak bisa mendengar. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya mata, yang tidak bisa melihat. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya tangan untuk menolong. Engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa berbicara untuk menjawab doamu. Tapi engkau meninggalkan Tuhan yang sempurna. Ada apa dengan kita, Bapak Ibu? Kenapa justru Tuhan yang punya mata kita tinggalkan? Dan lebih fokus kepada berhala-berhala. Ada apa dengan kita? Yang justru kita meninggalkan Tuhan yang punya tangan, Tuhan yang punya telinga, Tuhan yang punya mata, Tuhan yang punya mulut. Tapi kita tinggalkan. Takut akan Tuhan harus beribadah. Beribadah harus disertai dengan meninggalkan berhala. Kalau kita tidak meninggalkan berhala, dengar apa kata Tuhan. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya telinga, tidak bisa mendengar doamu. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya mata, tidak bisa melihat keadaanmu. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya tangan, tidak bisa mengulurkan tangan pertolongan bagimu. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya mulut, yang tidak bisa berbicara kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan, ciri-cirinya beribadah. Beribadah ciri-cirinya lepaskan berhala. Hari-hari ini adalah hari-hari penyaringan. Hari-hari ini adalah hari-hari persiapan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memberikan diriku, Tuhan, bentuk-bentuk asaboi terangkat. Kapan engkau datang, aku ikut terangkat. Banyak orang hari-hari ini justru masa pembentukan tapi tidak mau memberikan dirinya dibentuk. Masa penyucian tapi tidak mau memberikan dirinya disucikan. Hari-hari ini saudaraku, harus kita menangkap. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang terjadi ini tidak dapat dimengerti oleh orang pintar. Hanya dapat dimengerti oleh roh. Oleh roh. Roh kita sudah dibaharui. Roh kita ditempati oleh Tuhan. Nangkap apa yang sedang terjadi hari-hari. Roh yang tidak lagi campur baur dengan berhala. Anggo campur baur dengan berhala hanya cari nama. Hanya cari orang supaya banyak. Hanya cari orang saudaraku yang dikasih Tuhan supaya punya nama. Hanya cari orang supaya ada dukungan. Saya mau katakan engkau tinggal. Sebab kita sekarang lebih banyak jaga perasaan manusia.
dibanding dengan jaga perasaan Tuhan. Sekarang kita lebih banyak menjalani jalan manusia dibanding dengan jalan Tuhan yang penuh dengan sengsara dan sempit jalannya itu. Memang sedikit orang yang melewati itu. Hari-hari ini dibutuhkan keputusan dari setiap kita. Ambil keputusan hari ini. Tuhan atau berhala. Ambil keputusan hari ini. Tuhan atau setan. Ambil keputusan hari ini. Begitu kita dengar firman Tuhan ini, ambil keputusan. Dan keputusanmu di dalam gereja ini hari ini, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, itu yang ditangkap Tuhan. Keputusan yang kita buat hari ini, itu yang ditangkap setan. Ditangkap Tuhan, ditangkap setan. Kalau setan lebih menyenangkan dia akan tangkap itu, ia laksanakan dalam hidupmu. Dan kalau yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tangkap, ia laksanakan itu untuk menyelamatkan kita dari zaman akhir ini. Buat keputusan hari ini. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Kau telah buktikan cintamu pada. Kau membawaku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada pada tubuh, jiwa, roh, semuanya itu milik Tuhan. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Haleluya. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Saudaraku, dibutuhkan komitmen dari kita. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Tubuh, jiwa, roh kita, istri, suami, anak, orang tua, itu semua milik Tuhan. Harta yang kita punya, tanah, rumah, deposito, apapun, kendaraan, itu semua milik Tuhan. Dibuktikan dengan engkau datang telanjang, engkau pulang tidak bawa apa-apa. Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Orang yang tidak bisa merelakan buat Tuhan, itu adalah orang yang menyadari bahwa miliknya bukan milik Tuhan. Hidupnya bukan milik Tuhan, tapi milik antikris. Sebentar lagi tinggal menunggu cap. Kami, orang-orang yang menyerahkan hidup pada Tuhan, semua orang-orang yang menyerahkan hidup pada Tuhan, apa yang kita punya bukan milik kita. Bukan. Dibuktikan nanti. Tunggu hari mainnya. Antikris akan datang. Kami tidak berhak atas itu semua. Yang berhak adalah orang yang menerima cap 666. Habang mana asing menyongsong Yesus di awan-awan.
sebelum engkau benar-benar hidup kita, hidup saudara, milik kita, milik saya, milik saudara, sebelum ada dalam kekuasaan antikris, pakailah, muliakan Tuhan. Pakailah, besarkan nama Tuhan. Pakailah, saksikan Tuhan lewat hidup banyak orang. Sekali lagi kuingatkan, kalau tidak, engkau bukan milik Tuhan. Saudara, orang-orang itu milik antikris. Orang yang dicap oleh antikris adalah cap mamon. Antikris penguasa mamon, ekonomi seluruh dunia. Tinggal menunggu waktu. Saudara tahu, kalau vaksin dibeli oleh satu negara, dengarkan baik-baik. Kalau vaksin dibeli oleh satu negara dengan nilai 10 triliun, 20 triliun, 50 triliun, 100 triliun, satu negara saja. Satu negara saja. Sekali lagi, satu negara saja. Bayangkan berapa negara, berapa puluh negara, berapa ratus negara yang membeli vaksin. Betapa kayanya penjual vaksin. Saya mau katakan, ia sebentar lagi akan mencengkeram ekonomi dunia. Saudara yang bukan milik Tuhan ada dalam genggamannya. Ini bukan main-main. Bayangkan setiap negara beli vaksin. Berapa triliun, berapa banyak dana uang negara-negara di dunia masuk untuk beli vaksin. Renungkan baik-baik, pulang dan bertobatlah hari ini. Kenapa kita retreat? Retreat kita nggak banyak bicara. Retreat kita mencari wajah Tuhan. Berlutut, Tuhan, jangan sampai Engkau menyembunyikan diri kepadaku. Begitu. Selamatkan aku dan anak-anakku. Selamatkan aku dan istriku. Selamatkan aku dan suamiku. Selamatkan aku dan keluargaku, Tuhan. Kita akan menangis menyendiri dengan Tuhan. Bagaikan seorang wanita yang tiba-tiba merasakan rasa sakit bersalin dan hendak melahirkan bayi. Sakit luar biasa. Tapi bagi kita tidak enak. Bayar harga. Jangan cari-cari alasan untuk menyingkir. Gak ada untungmu. Jangan pertahankan hanya uang 130.000. Gak ada untungmu. Menangislah bersama dengan orang-orang yang menangis mencari wajah Tuhan dalam retreat ini. Meraunglah bersama-sama dengan orang-orang yang meraung di hadapan Tuhan dalam retreat ini. Mari ikut bersama. Jangan hanya gara-gara 130.000 rupiah. Jangan hanya gara-gara 2 hari kita tinggalkan keuntungan kita. Tapi kita tidak mau sakit bersalin memohon keselamatan daripada Tuhan. Saya mengajak kita. Saya tahu Bapak Ibu hari-hari ini
Hari-hari kita melahirkan keselamatan kita. Berulang-ulang saya mengatakan keselamatan itu gratis. Tapi saudara harus mengerjakannya. Saudara harus mengambilnya dengan sekuat tenaga. Setan akan rampas keselamatan itu, saudara harus perang dengan setan. Engkau kehilangan banyak hal kerajaan sorga hanya dengan 130 ribu yang kita pertahankan. Kita akan kehilangan banyak hal kerajaan surga hanya gara-gara kita takut kehilangan 2 hari. Takut kehilangan 2 hari, maka engkau akan kehilangan hidup kekal, bisa jadi selamanya. Karena dalam retreat ini kita akan bicara cari wajah Tuhan. Menangis Tuhan. Menangis. Kenapa banyak orang mendapatkan penglihatan? Kenapa banyak orang mendapatkan pewahyuan? Kenapa banyak orang mendapatkan petunjuk? Kenapa kita hanya berontak aja kerja? Karena tidak ada pewahyuan. Alkitab berkata, binasalah umatku karena mereka tidak memiliki pewahyuan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini bagi kita hari-hari berkabung. Bagaimana kalau aku tidak selamat? Hari-hari ini bagi kita hari-hari berkabung. Bagaimana kalau aku tidak siap sedia saat Tuhan datang? Karena tidak ada satupun yang tahu waktu itu kapan. Dibutuhkan merendahkan diri untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, berikan aku pemahaman dalam rohku agar aku mendapatkan menangkap pewahyuan daripada Tuhan. Zaman di mana aku sekarang berdiri, di mana sekarang aku ada, zaman apa Tuhan? Vaksin, kita banyak mengatakan tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Vaksin, banyak orang mengatakan tidak berbahaya. Nggak apa-apa. Tidak berbahaya. Kita sudah lihat banyak yang divaksin. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ke depan, saudara apa artinya pemaksa? Semua sebentar lagi kita akan digiring ke sana. Siapapun tidak boleh membantah itu. Peraturan, hukum akan membuat saudara tunduk. Apa saudara pikir gampang? Anak-anak Tuhan yang ada di PNS, yang ada di bank, yang ada di kepolisian, yang ada di TNI,
Apa saudara pikir gampang? Tuhan, beribadahlah, tinggalkan berhalamu. Ya, kalau mamon itu berhalamu, lepaskan. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesembahan nenek moyang itu berhalamu, lepaskan. Lepaskan, sekarang ini lepaskan. Saya bilang berlari dengan cepat, bersaing dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan cepat, saudara harus gerak cepat. Yang kedua, berlari cepat, saudara harus berlari dengan setan. Karena setan berlari cepat, saudara harus lebih kuat berlari melebihi setan. Kenapa? Karena setan terus akan menjerat banyak orang. Kita akan bekerja begitu cepat memenangkan banyak orang. Setan terus bekerja kuat membinasakan jiwa. Kita harus bergerak cepat memenangkan jiwa. Kita tarung dengan setan hari-hari ini. Selamatkan rumah tanggamu, keluargamu, cepat. Kita berlomba cepat dengan setan karena setan bekerja cepat menipu banyak orang. Gak apa-apa kok, santai aja, gak apa-apa. Santai aja, gak apa-apa. Kan itu kata iblis. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, itulah hikmatnya iblis. Kan ngomongnya iblis kan begini. Wah, Hawa maksudnya. Lagi ngapain? Lagi santai nih, menikmati ciptaan Tuhan. Lalu, bagaimana kalau kita ngobrol firman? Wah, oh bagus itu. Firman itu bagus itu. Maka kita mulailah. Tentulah Allah berfirman. Engkau tidak boleh makan buah pohon di tengah-tengah taman Eden, bukan? Iya, nanti kami mati. Oh tidak, kamu tidak mati. Dan pola bohai. Dan pola berbahayai. Dan pola bohai. Jalo mak. Gak apa-apa itu, makanlah, terimalah. Gak apa-apa kok itu. Udah nikmati sajalah. Betul apa benar? Halo? Gak apa-apa kok. Makan ma, jalo ma. Dapola mohai. Licik iblis itu Bapak Ibu. Dan banyak orang bilang itu tuh dan pola bohai, dan pola bohai. Mantap doa non. Ido, gabe jago. Ido. Jaloma, makanlah. Barong masih hawa na poloson. Ya kan? Apalagi kalau yang bicara itu firman. Ya kan? Firman doina kan? Tentulah Allah berfirman ini dutong. Padahal dia tidak teliti firman itu disimpangkan oleh si ular. Makanya bukan hanya karena mendengar kata gereja semua sama. Firman semua sama. Oh tidak Bapak Ibu. Tidak. Pendeta-pendeta yang diurapi. Hitunglah mereka semua. Pendeta-pendeta besar. Hamba-hamba Tuhan hebat.
hitunglah mereka semua. Saya mau tanya, satu pendapatkah mereka? Tidak. Betul? Satu pendapatkah mereka yang hebat-hebat itu? Tidak. Mereka saling menyerang. Apa buktinya? Lihat di YouTube itu. Itulah yang membuktikan bahwa pasti ada pihak ular. Pasti ada pihak Tuhan. Dengarkan baik-baik yang kubilang ini. Pulang dan renungkan baik-baik. Itulah buktinya pasti ada di pihak ular, ada di pihak setan. Ada di pihak antikris dan ada di pihak Tuhan. Siapakah mereka? Hanya Tuhan yang tahu. Sekarang semua tersembunyi. Una ngatongalan roh kita beribadah, bah ngasih hutun Tuhan au. Jangan gara-gara saya saudara lihat berkhotbah, saya sudah pengikut Tuhan. Belum tentu. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada saudara, siapkan diri sebaik mungkin. Ayo ibadah, bertekun di dalam ibadah, ikuti ibadah pokok. Makanan pokok nasi. Sadarion makan nasi tadi pagi, siang anon makan nasi. Malam menon makan nasi, sogot nasi, selama hidup nasi. Gak ada yang bosan tuh. Ada yang bosan? Gak ada yang bosan itu. Makan nasi, makanan pokok. Ibadah pokok itu ikuti, jangan bosan. Haleluya. Amin. Ya, kalau dulu saudaraku ibadah, sehali roh ibadah, tolu hali tenggelam. Bertobat. Waktunya sekarang bertobat. Ya, kita berubah. Nggak waktunya lagi saudaraku main-main hari ini. Hari-hari terakhir, hari-hari persiapan. Karena udah kontuhitan, ya. Kan saya sudah bilang kepada kita, sebentar lagi Bapak Ibu, Detong. Jadi anggo soadong be biar tatu Tuhan banangnya tuh sampai. Jangan percaya pada diri sendiri. Mari kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Ayo sebutkan sama-sama, Yesus itu baik. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, kaulah daku. Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikan. Yesus itu baik Bapak Ibu, dia baik. Yesus, kau perhatikanku. Amin.
setiap jalanku. Amin. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolongan. Haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dia Tuhan itu baik. Sepanjang kita tidak mau keluar dari jalan-jalannya, Ia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan setiap kita. Saudara, mau beribadah, mau melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia. Tulus, ikhlas, tidak bersungut-sungut, tidak keberatan. Kan yang terjadi adalah selalu kita keberatan. Keberatannya di mana? Ibadah. So ibu tuh dua ruang kalau jauh. Tulus, ikhlas, setia kita mengabdi kepada Dia. Bukan kepada yang lain kita mengabdi. Kepada Tuhan kita mengabdi. Haleluya. Tanpa pamrih. Tidak menuntut. Menghamba kepada Tuhan. Prajurit itu dipanggil, siap. Hamba dipanggil, ya Tuhan. Begitu saudara. Taat, tunduk, hormat, dan mengalah. Tulus, ikhlas, sampai kapan? Setia sampai akhir hidup. Itulah kita yang harus kita lakukan. Setia dan baik berarti hati nuraninya baik. Hati nuraninya saudaraku tidak mencemarkan dia. Hati nurani yang baik akan berbuahkan dengan perbuatan baik. Perkataan baik, tingkah laku baik, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Ini dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makin baik, makin menyenangkan Tuhan, makin semangat, makin menyala-nyala, makin berkobar-kobar menyenangkan Tuhan. Makin tahu ini akhir zaman, makin semangat. Makin tahu ini akhir zaman, makin berkobar-kobar. Makin tahu akhir zaman, makin menyala-nyala untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Makin tahu ini akhir zaman, tapi makin redup. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makin tahu ini akhir zaman, malah makin menyimpang. Hati-hati. Hati-hati. Berarti kemungkinan besar nama olbe untuk diselamatkan. Menangis. Lembutkan hati, buang kekerasan hati. Mana tahu Tuhan masih punya kemurahan untuk selamatkan kita. Haleluya. Haleluya. Meraung, menangis. Mana tahu Tuhan masih berkemurahan untuk dapat menyelamatkan setiap kita. Saudara, saya rindu karena kita masih
perjamuan kudus waktunya. Jadi saya batasi firman sampai di sini. Kita masih akan terus lanjutkan. Harapan saya kita masih bersama-sama dalam acara retreat kita nanti pada tanggal 11. Haleluya. Jangan harapkan yang lain bersama di sana. Saya mengajak kita meraung merendahkan diri, ya, bagaikan seorang wanita yang tiba hari persalinan, ya. Memang saudaraku, seperti kita meraung ke dalam kesakitan, mohon agar kita diselamatkan di zaman akhir ini. Itu yang akan kita kerjakan nanti di dalam retreat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.